Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma kepada para sepuhan tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kami muliakan, yang terhormat pada Bapak PLH, Kepala Desa Ayah serta perangkat dan kelembagaan desanya, yang saya hormati Forum Kontingcan, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan Bapak dan Ramil yang kebetulan pada kesempatan ini hadir secara pribadi. Terima kasih Pak dan Ramil. Kepada Ketua BPD serta anggota, pada Ketua Panitia, hampir lupa ya, pada Ketua Panitia serta anggota yang saya hormati, kepada Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan lembaga yang lain. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu karena mengingat waktunya dibatasi oleh panitia, harus ngomong 15 menit nih, kalau lebih nanti didiskualifikasi. Jadi ini saya mungkin akan sambil seperti calon Bapak Kepala Desa nomor 2 dan juga yang berbahagia pada Bapak calon Kepala Desa Ayah dari nomor urut 1, beliau Bapak Radimun, nomor urut 2 Bapak Marioto, dan saya yang buntil nomor 3. Dan bagaimanapun beliau adalah senior saya. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian atas bimbingan beliau. Tanpa didikan bimbingan beliau mungkin saya baru naik sudah wassalamualaikum. Jasa-jasa beliau mudah-mudahan menjadi amal baik bagi beliau. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan apa yang akan kami sampaikan terkait dengan penyampaian visi dan misi calon kepala desa Ayah, perkenankanlah kami berdiri di hadapan para ibu dan hadirin sekalian untuk menyampaikan visi misi kami sebagai calon dengan nomor urut 3. Di dalam kesempatan yang baik ini, kami dalam kapasitas sebagai calon kepala desa tentunya akan menyampaikan beberapa program ke depan terkait dengan pembangunan, baik pembangunan spiritual, pembangunan infrastruktur, yang itu semua merupakan tugas dan kewajiban pemerintah desa yang harus diwujudkan demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat Ayah secara umum. Adapun visi dan misi yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Visi misi calon kepala desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Nama Sopandi dengan nomor urut 3, alamat Dukuh Mandayana, RT 4 RW 1 Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pendahuluan. Program kerja merupakan acuan bagi suatu organisasi dalam menjabarkan ide dan gagasan seorang pemimpin terhadap arah kebijakan pembangunan desa, mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul di desa dan mengakomodir kepentingan masyarakat dan menggali potensi yang ada serta mencarikan solusi melalui musdens yang nantinya akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang kepala desa akan dibantu oleh segenap aparatur desa. Kepala desa sebagai pemimpin harus cerdas dan tegas dalam mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat serta menciptakan hubungan yang sinergi, harmonis dengan badan perwakilan desa yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah desa. Visi misi kami adalah bersama-sama membangun desa, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, berbudaya dan berakhlakul karimah. Adapun misi-misinya adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas kerja seluruh aparatur desa. Yang ketiga, peningkatan dan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat secara maksimal. Yang kelima, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa yang terencana dan berkelanjutan. Yang keenam, menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, ramah, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang tujuh, menjaga serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Kedelapan, mengakses segala bentuk program, baik program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk menunjang pembangunan di desa. 9. Menggali potensi desa, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 10. Mendorong kreativitas generasi muda melalui Karang Taruna Desa serta memaksimalkan kegiatan organisasi, lembaga pemuda dan karang taruna serta kelompok tani, kelompok seni budaya dengan membangun fasilitas yang representatif secara bertahap. Yang 11, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes UMKM untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa. Yang 12, mengutamakan azas musyawarah dan mufakat dalam mengambil segala keputusan dan merealisasikan program pembangunan demi kemaslahatan bersama. Yang 13, menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan norma adat. Yang 14, bersama-sama generasi milenial kita membuat sebuah inovasi usaha baik di segala bidang dengan mengedepankan ilmu dan teknologi demi menghadapi tantangan masa depan. Adapun program-program kerja adalah berikut. Di bidang pemerintahan desa merupakan sebuah unit terkecil dari pemerintah nasional. Dari situlah segala kepentingan, segala kegiatan akan dimulai. Dan pemerintah desa dituntut harus transparansi, profesional, amanah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Yang kedua, membangun kerjasama dengan segenap lembaga yang ada, terutama Badan Perwakilan Desa atau BPD. 3. Meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan tanpa membedakan status golongan agama dan tidak membeda-bedakan di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, bidang pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan menuju kemandirian yang berkelanjutan demi mewujudkan cita-cita, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Yang pertama adalah pembangunan materi mental spiritual. Pembangunan mental spiritual adalah merupakan pembangunan karakter masyarakat yang perlu mendapatkan ruang atau perhatian khusus dengan tujuan untuk dapat menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang religius. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, majelis ilmu dan sejenis, ataupun kegiatan yang berbasis keagamaan. Yang kedua adalah pembangunan fisik atau infrastruktur. Membangun sarana transportasi desa diarahkan dapat menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat melalui program betonisasi, pavingisasi dalam desa sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses ataupun menjalankan usaha. Yang tiga, bidang pendidikan non formal diharapkan dapat memberikan kepedulian yang penuh terhadap memberikan pelayanan kepada guru atau pendidik di lembaga-lembaga yang lain seperti pemberian instansi dan sarana yang lain. Yang keempat, bidang olahraga diharapkan bisa memberikan pembinaan, pelatihan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pemuda agar dapat mengelola dan mengembangkan potensi di bidang olahraga. Yang kelima, bidang usaha sehingga dapat menumbuh kembang perekonomian masyarakat desa melalui berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, nelayan dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang keenam, bidang keagamaan menjalin kerjasama dengan lembaga keamanan desa dan kelembagaan yang lain guna mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan damai. Penutup, demikian pemaparan visi dan misi saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan inovasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera melalui upaya-upaya pembangunan usaha di berbagai sektor guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Besar harapan saya, semoga Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat berkenan memberikan doa restu dan dukungan kepada saya. Dan apabila saya ditakdirkan menjadi pemimpin atau kepala desa, mudah-mudahan menjadi seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan moto, bangkit dan menang, bersatu membangun desa. Tanda Sobandi, calon kepala desa Ayah dengan nomor urut 3. Demikian Bapak-Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang sekilas pemaparan visi dan misi kami sebagai acuan kami di dalam melaksanakan tugas, dan apabila kami ditempatkan nanti terpilih menjadi kepala desa Ayah tercinta ini. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.